Salam Bapak Mama. Selamat tahun baru bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi ini. Tuhan boleh izinkan kita ada di tahun yang baru dan kita bisa berkumpul di tempat ini untuk kita berbakti bersama-sama, memuji, memuliakan nama Tuhan dan kita belajar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tentunya setiap kita sudah punya planning, punya rencana apa yang akan kita lakukan di sepanjang tahun 2022 ini. Kita mungkin sudah buat list masing-masing. Bulan pertama, bulan kedua, sampai bulan yang terakhir. Apa yang akan kita lakukan. Tapi tentunya kembali lagi sebagaimana firman Tuhan katakan, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Itu yang harus menjadi prinsip bagi kita sebagai orang-orang percaya. Apapun yang sudah kita rencanakan, kita harus mengatakan, jika Tuhan menghendaki, kita akan melakukan semua dengan baik. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama dan tema kita pada pagi ini yakni melangkah dengan iman yang benar. Firman Tuhan bagi kita pagi ini dengan tema melangkah dengan iman yang benar. Mari kita melihat firman Tuhan di dalam kitab Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Pemberontakan umat Israel. Sepanjang malam umat Israel berteriak-teriak dan menangis-nangis. Mereka mengomel kepada Musa dan Harun dan berkata, lebih baik kita mati di Mesir atau di padang gurun ini. Biar kita mati saja. Untuk apa Tuhan membawa kita ke negeri ini? Nanti kita mati dalam peperangan dan istri-istri serta anak-anak kita ditawan. Bukankah lebih baik kembali saja ke Mesir? Lalu mereka berkata satu sama lain, baiklah kita memilih seorang pemimpin dan kembali ke Mesir. Lalu Musa dan Harun sujud di depan seluruh rakyat. Yosua anak Nun dan Kaleb anak Yefune, dua di antara mata-mata itu merobek pakaian mereka, tanda berduka cita. Mereka berkata kepada seluruh rakyat itu, negeri yang kami selidiki itu luar biasa baiknya. Kalau Tuhan berkenan kepada kita, Ia akan membawa kita ke sana dan memberikan tanah yang kaya dan subur itu kepada kita. Janganlah melawan Tuhan dan jangan takut terhadap orang-orang yang tinggi di negeri itu. Sebab dengan mudah kita akan menelan mereka. Mereka yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Dan Tuhan menyertai kita. Jadi janganlah takut. Seluruh rakyat mengancam hendak melempari mereka dengan batu sampai mati. Tetapi tiba-tiba orang-orang itu melihat cahaya kemuliaan Tuhan muncul di atas kemahnya. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan kita mengisahkan tentang pemberontakan atau sungut-sungut dari seluruh bangsa Israel kepada Musa dan Harun. Itu terlihat jelas di dalam ayat 1 dan ayat 2 dari bacaan kita. Sepanjang malam umat Israel berteriak-teriak dan menangis-nangis. Mereka mengomel kepada Musa dan Harun dan berkata, lebih baik kita mati di Mesir atau di padang gurun ini. Biar kita mati saja. Jadi saudara, kita bayangkan bahwa satu malam bangsa Israel memberontak kepada Tuhan. Mereka mengomel, intinya mereka demo kepada Musa dan Harun. Biasanya kalau kita lihat demo, mungkin 100, 200 atau pada tahun-tahun kemarin sampai ribuan yang demo. Tapi ini bukan ribuan, tapi satu bangsa demo. Dan demo kepada dua orang, yakni Musa dan Harun. Tentunya Musa dan Harun juga kewalahan menghadapi apa atau sikap yang dilakukan oleh bangsa Israel ini. Dan itu kita bisa lihat jelas bagaimana sungut-sungut juga dari Musa kepada Tuhan terhadap sikap dari bangsa Israel. Kita bisa lihat itu di dalam Bilangan pasal 11 ayat 11 dan ayat 14. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu? Sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Aku seorang diri,
tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jadi konteks ini juga adalah bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Lalu Musa datang kepada Tuhan dan dia berkata bahwa ini tanggung jawab yang berat. Satu bangsa datang bersungut-sungut, datang demo, datang memberontak kepada Tuhan di hadapan Musa dan Harun. Dan ini yang terjadi. Saudara terkasih, kalau kita melihat lebih jauh dari teks ini, ada beberapa hal yang ingin saya bagikan bagi kita, yang akan kita belajar bersama-sama pada pagi ini. Hal yang pertama yang akan kita belajar berdasarkan teks kita adalah alasan terjadinya pemberontakan bangsa Israel. Saudara, kita lihat dari awal saya sampaikan bahwa ada pemberontakan, ada sungut-sungut dari bangsa Israel kepada Musa dan Harun. Pertanyaan kita, mengapa terjadi pemberontakan atau sungut-sungut yang besar itu? Kalau kita perhatikan di pasal sebelumnya, pasal 13, kita akan mendapatkan jawaban di sana. Itu dimulai ketika Tuhan memberikan perintah kepada Musa dan Harun supaya mereka memilih 12 pengintai, 12 orang untuk pergi dan mengintai negeri Kanaan. Bilangan pasal 13 ayat 1 dan 2. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Jadi Tuhan menyuruh Musa dan Harun supaya memilih 12 orang mewakili 12 suku Israel untuk pergi dan mengintai negeri Kanaan. Musa dan Harun lalu memilih 12 orang dan kemudian mereka diutus untuk pergi mengintai negeri Kanaan. Setelah 40 hari dalam pengintaian itu, mereka kembali dan memberi laporan. Apa laporan mereka? Di dalam bilangan pasal 13, 28 ayat 32 dan 33. Hanya bangsa yang diam di negeri ini kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak, yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, demikian juga mereka terhadap kami. Ini laporan yang disampaikan oleh beberapa pengintai. Dan setelah laporan itu, mereka berikan kepada Musa dan juga kepada seluruh bangsa Israel. Demo lalu terjadi, sungut-sungut lalu terjadi, pemberontakan itu lalu terjadi ketika mereka mendengar berita yang disampaikan oleh sebagian daripada pengintai-pengintai ini. Saudara terkasih, kalau kita ada pada bangsa Israel waktu itu, ini adalah hal yang wajar. Ketika kita mendengar berita yang buruk, kita mendengar berita tentang suatu bangsa yang besar yang gagah perkasa, dan lalu kita bandingkan dengan diri kita yang tidak ada apa-apanya. Sebagai manusia, dari sudut pandang manusia, kita akan berkecil hati. Kita mungkin akan menjadi stres. Atau juga kita akan berpikir, bagaimana bisa kita melawan orang-orang yang kuat dan hebat itu. Ada kecemasan, ada ketakutan pada bangsa Israel saat itu. Dan tindakan mereka lalu bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan pada saat itu. Tapi saudara, kalau kita memperhatikan lebih jauh, apakah sungut-sungut dari bangsa Israel kepada Tuhan? Ini kondisinya baru terjadi ketika mereka mendapat laporan itu. Atau sebelumnya juga sudah ada sungut-sungut dari bangsa Israel di hadapan Tuhan. Kondisi ini yang perlu kita lihat sehingga kita tahu bersama bahwa latar belakang kenapa mereka bersungut-sungut. Apakah memang murni karena berita yang mereka dengar? Atau memang sungut-sungut itu merupakan sikap
dari bangsa Israel. Kalau kita bandingkan dengan bagian firman Tuhan yang lain, ada banyak firman Tuhan yang mencatat bahwa bangsa Israel bukan sekali saja dalam bacaan kita mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, tetapi juga dalam hal lain mereka juga bersungut-sungut kepada Tuhan. Mari kita lihat di dalam Keluaran pasal 15 ayat 24 dikatakan di sana, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ini ceritanya ketika mereka sampai di daerah yang bernama Mara. Di situ airnya terasa pahit. Mereka tidak bisa minum. Ketika mereka tidak bisa minum, apa yang mereka lakukan? Mereka bersungut-sungut. Mereka demo. Mereka lalu memberontak kepada Tuhan. Apa yang akan kami minum? Biarlah kami mati saja. Itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ketika tidak bisa minum karena airnya pahit, mereka berseru, bersungut-sungut kepada Tuhan. Kemudian, di dalam Keluaran pasal 16 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali besi, berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Tadi ketika tidak bisa minum, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Di sini, ketika mereka tidak bisa makan, makanan yang enak seperti yang mereka katakan, bahwa mereka makan dengan enak sekalipun hidup menderita, tapi mereka berhadapan dengan kuali yang berisi daging. Wah, itu makanan enak-enak. Mereka tidak makan enak ketika mereka ada di padang gurun. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Dalam hal minum mereka bersungut-sungut. Dalam hal makan mereka bersungut-sungut juga kepada Tuhan. Apalagi yang mereka bersungut kepada Tuhan. Di dalam Bilangan pasal 11 ayat 1. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalakan api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Di sini mereka juga mengeluh. Mengeluh karena apa? Tadi waktu minum mengeluh, makan mengeluh. Di sini hanya makan yang Tuhan berikan adalah mana bagi mereka ketika ada di padang gurun. Mereka mengeluh. Kenapa hanya makan mana? Kita tidak pernah makan daging. Mengeluh karena tidak makan daging. Saudara, ada yang tidak makan daging mengeluh? Bang Israel mengeluh karena tidak makan daging. Dan akhirnya Tuhan mengirim kepada mereka burung puyuh untuk mereka makan setiap hari. Jadi saudara, terlihat di sini bahwa sungut-sungut dari bangsa Israel, pemberontakan yang mereka lakukan kepada Tuhan, kepada Musa dan Harun. Ini pada hal-hal yang sangat remeh, seperti makan dan minum. Ini menunjukkan bahwa kalau untuk hal-hal yang remeh, seperti makan minum saja, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Apalagi ini ketika mereka mendengar berita tentang sesuatu yang akan terjadi, yang itu buruk terhadap kehidupan mereka, terhadap anak-anak mereka, terhadap istri-istri mereka. Apa yang mereka lakukan? Tentunya yang pasti mereka lakukan adalah mereka demo di hadapan Tuhan. Mereka demo bukan murni karena kecemasan, karena ketakutan terhadap berita itu. Tetapi sesungguhnya sungut-sungut itu merupakan kebiasaan daripada bangsa Israel ketika menghadapi satu kesulitan di dalam perjalanan mereka di padang gurun. Tapi lalu kemudian kita perlu melihat apa yang Tuhan katakan kepada mereka ketika mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Bilangan pasal 14 ayat 26 dan 27. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Di sini ketika Tuhan berkata,
kepada Musa dan Harun tentang bangsa Israel. Ada 3 hal buruk yang Tuhan bicarakan tentang bangsa Israel dari ayat 27 ini. Pertama, Tuhan katakan bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa atau umat yang jahat. Itu jelas sekali di ayat 27 bagian awal. Berapa lama lagi umat yang jahat ini? Bagi Tuhan, Israel itu adalah umat yang jahat, sekalipun mereka adalah umat pilihan Allah. Kemudian yang kedua, Tuhan juga menunjukkan bahwa bangsa Israel itu akan terus-menerus bersungut kepada Tuhan. Dan itu ditunjukkan dengan kata berapa lama lagi umat ini akan bersungut-sungut di hadapanku. Ini berarti bahwa bangsa Israel akan terus bersungut-sungut kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, Tuhan juga mengatakan mereka bersungut-sungut itu dalam segala sesuatu. Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku. Jadi mereka bersungut bukan dalam satu hal, bukan kepada hal-hal yang remeh saja. Tapi Tuhan mengatakan segala sesuatu mereka bersungut-sungut kepadaku. Kemudian di dalam Keluaran pasal 32 ayat 9. Apalagi pandangan Tuhan terhadap bangsa Israel. Lalu firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Ulangan pasal 9 ayat 13 diulang kembali. Lalu firman Tuhan kepadaku, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Mereka adalah bangsa yang keras kepala di hadapan Tuhan. Jadi saudara, dari poin pertama, alasan dibalik dari pemberontakan atau sungut-sungut bangsa Israel, kita mendapati bahwa bukan saja karena berita yang mereka dengar, tapi memang sungut-sungut adalah kebiasaan mereka. Dan bagi Tuhan, di hadapan Tuhan, hal seperti itu adalah jahat dan Tuhan menganggap bangsa Israel adalah bangsa yang jahat, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau demikian, apa poin yang bisa kita belajar? Dari poin pertama ini, ada catatan yang bisa kita belajar dari pemberontakan bangsa Israel. Yang kita bisa belajar adalah betapa mudahnya bangsa Israel mempercayai suatu berita yang dikatakan orang dibanding percaya pada Allah dan janjinya. Ya, benar sekali. Tuhan sendiri berkata di dalam Bilangan pasal 14 ayat yang ke-11. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Tuhan bertanya, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Banyak sekali mujizat yang sudah Tuhan buat bagi mereka. Tuhan buat mujizat di depan mata mereka sendiri. Hal yang luar biasa, hal yang sangat menakjubkan untuk Allah menunjukkan kepada Israel bahwa dia ada bersama-sama dengan mereka. Dia akan menolong mereka, bahkan dia akan memimpin mereka. Tetapi apa yang terjadi? Ketika satu berita yang datang, ketika satu kabar yang datang, dan belum tentu kabar itu adalah kabar yang benar. Tetapi mereka lalu menerima kabar itu, bulat-bulat menerima kabar itu, dan lalu bertindak bersungut-sungut kepada Tuhan. Saudara terkasih, bagaimana dengan kita? Bukankah kita, orang-orang percaya, saudara dan saya, bukankah kita juga sering memiliki sikap yang sama seperti bangsa Israel? Ketika kita mendapatkan atau kita mendengar suatu kabar, dan kabar itu adalah kabar yang buruk, yang kita lakukan adalah ketakutan, yang kita lakukan adalah bagaimana kita berpikir, apa yang harus kita lakukan. Tetapi berapa banyak dari kita ketika mendengar itu, kita mau percaya kepada Allah dan bertanya, apa rencana Allah bagi saya, bagi setiap orang percaya di balik persoalan, di balik berita-berita buruk atau hal-hal yang akan kita terima. Berapa banyak dari orang-orang percaya ketika kita mendengarkan berita di mana orang membicarakan tentang kita, membicarakan hal buruk tentang kita, sikap kita adalah kita marah, kita lalu bertindak atau merencanakan hal-hal yang buruk. Tapi kita lupa untuk mengecek apakah berita yang kita dengar
benar adanya atau sebenarnya itu berita bohong yang kita terima tanpa mengecek kebenarannya. Berapa banyak dari kita yang memiliki sikap seperti bangsa Israel. Kita lebih memilih untuk percaya kepada suatu berita tanpa mengecek kebenarannya dibandingkan percaya kepada Allah. Percaya kepada janji Allah bagi orang percaya. Karena itu, saudara terkasih, banyak sekali sikap, respon daripada orang-orang percaya ketika kita mendengar tentang hal buruk yang orang lain bicarakan tentang kita. Yang kita lakukan adalah kita marah, kita merencanakan untuk membalas orang tersebut. Tapi berapa banyak dari kita yang berpikir lebih jauh dan bertanya, apakah memang berita itu benar atau tidak? Amsal memberi nasihat kepada kita di dalam Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Amsal menasihati, sebenarnya orang yang cepat marah itu hanya kasih tunjuk dia pembodoh. Itu Amsal yang menasihati. Kalau demikian, belajar memberi reaksi ketika kita mendengar suatu berita. Mengecek kebenaran, apakah berita tersebut adalah berita yang benar atau tidak. Jangan bertindak gegabah, jangan bertindak anarki. Kalau kita belum memastikan kebenaran itu, apakah berita itu adalah berita yang benar atau sebenarnya hanya berita bohong. Mari kita belajar dari bangsa Israel. Catatan kedua yang kita bisa belajar dari tindakan bangsa Israel adalah mereka lebih fokus kepada hal-hal yang bersifat jasmani seperti kenyamanan, makanan, minuman, sehingga mereka menyalahkan Tuhan atas setiap hal buruk yang terjadi di hidup mereka. Ya, apa yang terjadi ketika mereka mendengar berita itu? Yang mereka pikirkan adalah hal-hal yang bersifat jasmani. Bagaimana keselamatan anak-anak, istri-istri mereka dibanding mereka percaya kepada Tuhan. Dan itu lalu membuat mereka justru menyalahkan Tuhan atas apa yang akan terjadi dalam hidup mereka. Di ayat yang ketiga dari Bilangan pasal 14. Untuk apa Tuhan membawa kita ke negeri ini? Nanti kita mati dan dalam peperangan dan istri-istri serta anak-anak kita ditawan. Bukankah lebih baik kembali saja ke Mesir? Terlihat di sini bangsa Israel menyalahkan Tuhan, di mana bagi mereka, mengapa Tuhan membawa mereka ke padang gurun? Mengapa Tuhan membawa mereka untuk masuk ke tanah Kanaan? Tetapi pada akhirnya mereka akan mati di tangan orang-orang Kanaan. Istri dan anak-anak mereka akan menjadi tawanan daripada orang-orang Kanaan. Menyalahkan Tuhan atas hal buruk yang nantinya atau akan menimpa hidup mereka. Mereka lebih fokus kepada diri mereka, kepada keselamatan mereka, dibandingkan dengan melihat kepada rencana Allah yang sejati. Saudara, kalau kita melihat bangsa Israel, ketika sesuatu yang buruk terjadi kepada mereka, mereka menyalahkan Tuhan. Bahkan bagi mereka, makanan kenyang untuk perut itu jauh lebih utama dibandingkan dengan melihat kepada Tuhan dan rencana Tuhan bagi mereka. Misalkan juga kita bisa melihat di dalam Bilangan pasal 11 ayat 5 dan 6. Ketika teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita makan. Yang mereka pikirkan apa? Perut mereka. Kalau di Mesir, aduh makan enak, ada bawang prei di sana, ada bawang putih, bawang merah, semua ada di sana. Tapi di sini tidak ada semua itu. Hanya perut, hanya jasmani yang mereka pikirkan. Dan ketika kondisi itu tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan,
mereka lalu menyalahkan Tuhan. Saudara, bagaimana dengan saya dan saudara? Bukankah kita juga banyak sekali menyalahkan Tuhan atas kondisi buruk yang terjadi dalam hidup kita? Kita seringkali lebih cepat menyalahkan Tuhan dibandingkan dengan mengoreksi diri dan bertanya kepada Tuhan, apa maksud Tuhan di balik semua ini yang Tuhan izinkan? Saudara, hari-hari ini banyak sekali orang-orang Kristen lebih mengejar uang, lebih mengejar pekerjaan, lebih mengejar kenyamanan, lebih mengejar jabatan, dan mengabaikan hal-hal yang bersifat rohani. Bagi mereka, hal rohani kita bisa dapatkan kapan saja, di mana saja. Tetapi untuk hal-hal ini, pekerjaan, uang, jabatan, ini hanya sekali. Dan akhirnya semua itu mereka fokuskan kepada hal-hal jasmani dan mengabaikan hal-hal rohani. Saudara, saya tidak mengatakan bahwa hal-hal ini tidak penting. Itu penting. Uang penting bagi kita. Rasa nyaman itu penting bagi kita. Pekerjaan itu penting bagi kita. Kita sudah bekerja begini lama dan kita membutuhkan jabatan yang lebih baik. Itu penting bagi kita. Tetapi itu harusnya bukan menjadi fokus kita di hadapan Tuhan. Yang harus menjadi fokus kita adalah kita benahi rohani kita di hadapan Tuhan. Sehingga ketika apa yang kita rencanakan, ketika semua situasi berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita tidak lalu menyalahkan Tuhan atas semuanya ini. Mengapa? Karena kita sudah benar-benar mengerti kebenaran. Kita benar-benar hidup di dalam pemahaman yang benar akan firman. Sehingga ketika hal buruk yang menimpa kehidupan kita, kita tidak cepat-cepat menyalahkan Tuhan atas semua ini. Bangsa Israel terlihat bahwa yang mereka pikirkan adalah hal-hal yang bersifat jasmani. Dan ketika kondisi itu tidak sesuai yang mereka harapkan, mereka lalu menyalahkan Tuhan. Jika itu ada di antara kita, atau mungkin tadi malam ketika kita berdoa bersama keluarga, mungkin pernah hal-hal itu di tahun 2021 ada di dalam kehidupan kita. Mungkin kita sudah berdoa supaya Tuhan menolong kita meninggalkan hal-hal yang seperti itu. Sehingga memasuki tahun yang baru dengan pikiran yang baru. Kita tidak cepat-cepat menyalahkan Tuhan ketika kondisi buruk terjadi dalam kehidupan kita. Kita juga bisa belajar dari poin pertama, alasan bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan. Kita juga belajar bahwa sikap buruk yang terus-menerus dilakukan oleh bangsa Israel menunjukkan bahwa mereka tidak setia dan taat kepada Tuhan. Dan hal ini juga yang membawa dampak buruk bagi mereka sendiri. Ya, benar sekali. Sifat buruk yang terus-menerus dilakukan oleh bangsa Israel. Hal ini menunjukkan bahwa mereka bukan adalah orang yang sungguh-sungguh mau taat dan setia kepada Tuhan. Dan ini yang menyebabkan hal buruk banyak terjadi bagi mereka. Bukan hanya itu saja, tetapi kalau kita lihat dalam bacaan kita, 12 orang, beberapa yang menyampaikan kabar buruk, sehingga membuat bangsa Israel memberontak kepada Tuhan. Mereka juga mendapatkan dampak yang buruk dari Tuhan. Di dalam Bilangan 14 ayat 35 sampai 37. Aku Tuhan yang berkata demikian, sesungguhnya aku melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis, dan disinilah mereka akan mati. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri ini, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat ini bersungut-sungut kepada Musa, dan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Ya, sikap itu mereka tidak berubah. Tidak berubah dari sikap buruk yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Dan ini membawa dampak yang juga buruk bagi mereka. Bukan saja bagi bangsa Israel, tetapi juga bagi sebagian pengintai yang menyampaikan atau memberi laporan yang busuk tentang negeri Kanaan itu. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita tidak mau taat kepada Tuhan,
Kita sudah sebagai orang-orang percaya, tetapi seringkali kita tidak taat kepada Tuhan. Kita tidak setia kepada Tuhan. Ingat, satu kali nanti ada hajaran Tuhan, ada teguran Tuhan bagi orang-orang percaya yang keras kepala, yang tidak mau taat kepada Dia. Karena itu, ketika sikap ketidaktaatan, ketidaksetiaan daripada kita, kalau itu masih ada, kita perlu bertobat. Kita mau katakan kepada Tuhan, kita setia, kita mau setia, kita mau taat. Mungkin itu sulit, tetapi kita berdoa, meminta pertolongan Tuhan, supaya Tuhan memberikan kita kekuatan, sehingga kita bisa setia dan taat kepada Dia. Poin yang kedua, yang akan kita belajar dari bacaan kita, adalah tanggapan Yosua dan Kaleb atas sikap bangsa Israel. Saudara sekalian, di awal kita sudah, poin pertama kita melihat bahwa alasan mengapa bangsa Israel bersungut atau memberontak kepada Tuhan. Tapi juga kita melihat ada tanggapan dari Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb ini juga adalah orang-orang termasuk di dalam 12 pengintai yang pergi dan mengintai negeri Kanaan. Ketika bangsa Israel bersungut-sungut di hadapan Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yosua dan Kaleb? Ayat 6 dan ayat yang ke-7. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Mereka memberi tanggapan, dua orang memberi tanggapan yang berbeda dibanding dengan 10 orang yang memberi tanggapan di awal di pasal 13 yang sudah kita lihat tadi. Mereka mengatakan bahwa negeri yang kami intai itu adalah negeri yang luar biasa baiknya. Saudara, ada 12 orang yang diutus Musa dan Harun untuk pergi mengintai. Ketika mereka kembali, ada 2 kelompok orang dengan laporan yang berbeda. Hanya 2 orang, yakni Yosua dan Kaleb, yang memberi laporan yang berbeda terhadap hasil pengintaian mereka. Sekalipun demikian, mereka sudah mengatakan itu. Mereka ini mengintai, bukan mendengar dari 10 orang, tidak. Mereka termasuk dari orang-orang yang mengintai. Mereka mengatakan itu kepada bangsa Israel. Tapi apa sikap bangsa Israel? Di ayat yang ke-10 bagian A, lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang ini dengan batu. Yang mereka katakan itu adalah hal baik, sesuatu harapan bagi bangsa Israel, bahwa mereka akan bisa menduduki tanah Kanaan. Tetapi yang terjadi, saking marahnya bangsa Israel, kedua orang hampir dilempari dengan batu. Saudara terkasih, tapi kalau kita melihat dengan lebih saksama dari penjelasan atau laporan kedua orang ini, Yosua dan Kaleb, ada hal menarik yang mereka sampaikan di sana. Ayat 8, ayat 9. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada Tuhan. Ada beberapa poin yang bisa kita belajar dari penjelasan Yosua dan Kaleb. Yang pertama, penjelasan Yosua dan Kaleb ini untuk mengarahkan bangsa Israel supaya percaya kepada Allah atau melihat kepada Allah dan bukan kepada bangsa Kanaan berdasarkan laporan yang sudah mereka dengar di awal. Saudara, ini penting sekali. Kalau kita lihat ayat 8 dan ayat 9, itu muncul 3 kali kata Tuhan yang disebutkan di situ. Kata Tuhan dengan huruf besar yang menunjukkan kepada Yahweh. Di sana dikatakan bahwa Tuhan berkenan, jika Tuhan berkenan, jangan memberontak kepada Tuhan, Tuhan menyertai kita. Yosua dan Kaleb ingin mengatakan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan yang menyertai mereka itu lebih berkuasa. Tuhan yang menyertai mereka, ada Allah yang berkuasa.
Bahkan Allah yang lebih hebat daripada orang-orang Kanaan sesuai dengan laporan para pengintai itu. Yosua dan Kaleb ingin memberitahukan kepada bangsa Israel bahwa mereka harus percaya kepada Allah, bahwa Allah saat ini menyertai mereka. Allah yang ada bersama-sama dengan orang Kanaan sudah meninggalkan mereka. Tapi kita sekarang, sekalipun kita kecil, sekalipun kita tidak ada apa-apanya, tapi yang menyertai kita adalah Tuhan, Allah kita yang hidup, Allah yang berjanji kepada nenek moyang kita, kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub, bahwa negeri Kanaan itu akan diberikan kepada bangsa Israel. Saudara yang terkasih, sungguh satu arahan yang begitu luar biasa dari Kaleb dan Yosua. Kalau kita perhatikan, mereka juga tidak membantah apa yang dikatakan oleh para pengintai yang lain. Tetapi lalu mereka mengarahkan bangsa Israel untuk suatu pengharapan yang luar biasa. Memang demikian, mereka orang-orang yang besar, orang-orang raksasa. Tapi yang ada pada kita, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang lebih hebat daripada orang-orang Kanaan yang kita lihat itu. Itu yang ingin disampaikan oleh Yosua dan Kaleb kepada bangsa Israel. Kita juga bisa melihat dalam penjelasan Yosua dan Kaleb, mereka ingin mengarahkan pandangan bangsa Israel kepada janji Allah, kepada perjanjian Allah dengan nenek moyang mereka, Abraham. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-8 itu, ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Di sini penting sekali, Tuhan akan membawa kita masuk ke negeri itu, memberikan kepada kita berlimpah-limpah, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ya, benar sekali. Negeri yang mereka lihat, negeri Kanaan itu adalah negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Itu juga yang dikatakan oleh para pengintai sebelumnya. Di dalam pasal 13 dari kitab Bilangan ayat 27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Mereka juga mengatakan hal yang sama. Ya, benar sekali, negeri yang kita intai itu adalah negeri yang berlimpah susu dan madu. Ini penting. Negeri yang berlimpah susu dan madu, itu yang akan diberikan kepada bangsa Israel. Sesuai dengan janji Allah. Janji yang mana? Keluaran pasal 13 ayat 5. Apabila Tuhan membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Negeri yang dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyangmu adalah suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Negeri itu adalah negeri apa? Kejadian pasal 17 ayat 7 dan 8. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Ya, perjanjian ini yang mau disampaikan oleh Yosua dan Kaleb. Memang berita itu menggemparkan, tapi ingat bahwa ada perjanjian kekal antara Allah dengan nenek moyang kita, bahwa kelak nanti negeri Kanaan, negeri yang berlimpah susu dan madu itu akan diberikan kepada kita. Janji itu yang mau disampaikan oleh Yosua dan juga Kaleb, supaya mereka mengingat ada janji Allah. Kalau Allah yang berjanji, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Dia yang berjanji, mustahil Dia melanggar janjinya. Dia yang berjanji bahwa negeri Kanaan itu akan diberikan kepada mereka. Maka nantinya negeri itu menjadi milik orang Israel.
Di dalam Bilangan pasal 13 ayat 30, Kaleb juga memberikan kesaksian, atau dia mengatakan begini. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri ini, sebab kita pasti akan mengalahkan mereka. Ada kata pasti di situ. Itu berarti suatu keyakinan. Keyakinan bukan kepada diri mereka, tapi keyakinan kepada Allah dan janjinya bahwa pasti negeri itu diberikan kepada mereka. Jadi kepastian itu, keyakinan dan kepercayaan dari Kaleb dan Yosua bukan pada diri mereka, tapi pada janji Allah yang kekal bagi mereka, bagi nenek moyang mereka. Dan itu Kaleb katakan pasti kita akan mendudukinya. Mungkin mereka bisa berperang, mereka akan berperang melawan orang-orang Kanaan. Tetapi pada akhirnya pasti mereka menduduki tanah perjanjian itu. Kita juga belajar dari tanggapan Yosua dan Kaleb. Kata-kata mereka, penghiburan, kekuatan yang mereka sampaikan kepada bangsa Israel, laporan yang mereka berikan kepada bangsa Israel, menunjukkan bahwa kedua orang ini, Yosua dan Kaleb, mereka adalah orang-orang yang mau tunduk dan taat kepada Tuhan. Ini hal yang penting dari Yosua dan Kaleb. Di ayat 8 bagian A dikatakan, jika Tuhan berkenan kepada kita. Ini menunjukkan suatu ketundukan mereka di hadapan Tuhan. Yosua dan Kaleb, mereka meyakini bahwa Tuhan pasti memberikan negeri Kanaan kepada mereka. Tetapi apa yang mereka katakan, jika Tuhan berkenan, artinya mereka tetap serahkan semua itu kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau, Tuhan pasti memberikan kepada kita. Bukan berdasarkan permintaan kita, bukan berdasarkan keinginan kita, tapi berdasarkan kehendak Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Yosua dan Kaleb. Mereka tunduk kepada Tuhan dan janjinya. Dan juga di dalam ayat 9, ayat 9 dari Bilangan 14 di bagian awal dikatakan, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, menunjukkan sikap ketaatan mereka kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, kedua orang ini ketika mereka mengatakan berita kepada bangsa Israel, itu bukan saja mereka sampaikan kepada bangsa Israel, tetapi bukan untuk diri mereka. Mereka sampaikan kepada bangsa Israel, tapi itu terlebih dahulu mereka hidupi di dalam diri mereka dan mereka sampaikan kepada bangsa Israel. Ini hal yang luar biasa dari Yosua dan Kaleb. Mereka tunduk kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan akan memberikan kepada kita. Bukan karena kita, bukan karena saya meminta, bukan karena saya hebat, bukan karena saya pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan. Tapi karena Tuhan, kalau dia mau, dia pasti memberikan kepada kita. Mereka juga menunjukkan sikap yang taat. Mereka mau supaya bangsa Israel jangan memberontak kepada Tuhan, tetapi taat kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau juga bagi bangsa Israel. Menjadi umat kepunyaan Tuhan yang tunduk dan mau taat serta setia kepada Tuhan. Saudara, apa pelajaran rohani dari teladan Yosua dan Kaleb bagi kita? Yang pertama, Yosua dan Kaleb memiliki iman yang benar. Mereka mengarahkan bangsa Israel kepada Allah yang sejati. Ini menunjukkan bahwa iman mereka, iman yang benar, sehingga mereka mampu menunjukkan kepada Allah yang benar itu untuk bangsa Israel. Konteks dari orang Kristen. Iman yang benar adalah iman yang bersumber dan berdasar pada Yesus Kristus. Kalau bangsa Israel melihat kepada Allah dan perjanjiannya yang kekal kepada nenek moyang mereka. Bagi orang Kristen, Allah yang kita kenal adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan memiliki iman yang benar, haruslah memiliki iman yang bersumber kepada Kristus dan karyanya bagi hidup kita. Saudara, ketika kita mempercayai Kristus menjadi sumber kehidupan kita, itulah iman
yang benar. Jika saudara memiliki iman, tapi iman yang tidak bersumber kepada Yesus Kristus, maka itu bukanlah iman yang sejati, itu iman yang palsu. Kalau saudara memiliki iman yang palsu, saudara tidak bisa mengarahkan langkah saudara, bahkan arahkan pandangan saudara kepada janji-janji Allah. Karena saudara tidak memiliki iman yang benar itu. Jadilah seperti Yosua dan Kaleb, memiliki iman yang benar. Iman yang kita miliki adalah iman kepada Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat bagi saya dan saudara. Dia memiliki janji bagi kita. Maukah kita berpegang pada janjinya? Apa yang dia janjikan? Di dalam Yohanes 6 ayat 47, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup kekal. Ini kata-kata Tuhan Yesus. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Perkataan ini juga adalah janjinya. Barang siapa percaya kepadaku, ia pasti memiliki hidup yang kekal. Ini janji Tuhan. Kalau orang sudah percaya kepada dia, janjinya ini pasti tergenapi. Mengapa? Karena dia bukan saja manusia, tapi dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang hidup, yang memberikan janji bagi orang-orang yang mau percaya kepada dia. Bagi mereka yang percaya, janji ini berlaku bagi mereka. Yang percaya kepadanya tidak binasa sampai selama-lamanya. Saudara, banyak orang di luar sana mungkin tidak mau percaya kepada Kristus, kepada janjinya. Tapi saya mau katakan kepada orang-orang Kristen, saya dan saudara yang hari ini, yang masih hidup sampai 2021, hari pertama. Ingat bahwa kalau iman saudara bukan pada Kristus Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, iman saudara itu adalah iman yang palsu. Saudara tidak memiliki iman yang benar, dan iman itu tidak akan membawa saudara kepada hidup yang kekal. Saudara tidak akan menikmati janji yang Kristus sampaikan di dalam Yohanes 6 ayat 47 dan Yohanes 10 ayat 28. Ini janjinya. Maukah saudara percaya dan menikmati janji ini? Itu juga yang Yosua dan Kaleb arahkan dari bangsa Israel. Firman Tuhan juga berjanji kepada kita. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita ketika kita menghadapi berbagai cobaan. Bukan saja keselamatan kekal sebagai janji yang Kristus berikan bagi orang yang percaya kepadanya. Tetapi ketika kita masih hidup di dalam dunia, di dalam pengiringan kita kepada Dia, Dia juga berjanji, Dia akan memberikan kita kekuatan ketika kita menghadapi pencobaan. Di dalam pertama Korintus pasal 10 ayat 13, itu berarti bahwa bukan saja keselamatan kekal, tetapi perjalanan hidup kita di dunia ini sampai hari ini kita ada. Ketika kita menghadapi cobaan, ketika kita menghadapi tantangan, Dia tidak berjanji bahwa tantangan itu akan lenyap. Dia tidak berjanji bahwa tidak ada tantangan dalam hidup orang percaya. Tapi Dia berjanji, Dia beri kekuatan untuk orang percaya sehingga mampu melalui tantangan dan cobaan itu. Bukankah ini janji yang luar biasa bagi saya dan saudara? Dan kita juga belajar dari Yosua dan Kaleb untuk mau tunduk dan taat kepada Tuhan. Saudara, ini biasanya menjadi slogan yang sangat mudah untuk kita ucapkan. Tuhan, saya mau taat. Ketika 31 tadi malam kita berdoa menangis sejadi-jadinya. Tuhan, saya mau taat. Tuhan, saya mau tunduk kepada rancangan, rencanamu bagi saya. Tetapi ketika kita berjalan, kita jatuh bangun di dalam pengiringan kita kepada Dia. Tetapi ingat bahwa janjinya itu tetap berlaku bagi orang-orang percaya. Tetap berlaku bagi saya dan saudara. Ketika kita mau taat, ketika kita mau tunduk kepadanya, Dia akan mengarahkan langkah hidup kita sehingga kita sampai kepada tujuan sesuai dengan yang Tuhan rencanakan dan inginkan dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, kita ada di hari pertama
di tahun 2022. Ada masih banyak hari-hari yang akan kita lalui di waktu-waktu di depan. Masih 364 hari lagi yang akan kita lalui di tahun 2022 ini. Percayalah kepada Kristus yang kita imani dan janjinya bagi kita. Dalam perjalanan di sepanjang tahun ini, pasti ada banyak berita, kabar yang menggemparkan, yang memberikan iman kita menjadi lemah, yang memberikan kekhawatiran bagi kita tentang hal-hal buruk yang bisa terjadi di sepanjang tahun 2022 ini. Tetapi, sebagaimana Yosua dan Kaleb, yang menyertai kita adalah Allah yang hidup, yang menyertai kita, Dia juga berjanji kepada kita, aku ada. Itu cukup bagi kita. Ketika kita ada dalam berbagai tantangan yang akan kita lalui di sepanjang tahun ini, berserulah kepada Dia. Dia mengatakan, aku ada. Aku akan memberikan kekuatan sehingga sebagai orang-orang percaya kita mampu melewati bersama dengan Tuhan. Selamat tahun baru untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami belajar dari firman Tuhan, bangsa Israel, sikap mereka. Dan ada beberapa orang yang menjadi teladan juga bagi kami, orang-orang percaya masa kini. Bagaimana kami melangkah dengan iman yang benar untuk menjalani tahun 2022 ini. Kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Mungkin ada berita yang menakutkan yang akan kami dengar. Tetapi arahkanlah mata iman kami untuk melihat kepada Allah yang bersama dan menyertai kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia yang juga berjanji untuk memberikan kekuatan bagi orang-orang percaya untuk menjalani hari-hari di sepanjang tahun yang baru ini. Terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memberkati kami semua dan firman Tuhan ini menjadi berkat dan kekuatan bagi kami untuk melangkah di dalam hari-hari di sepanjang tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin.